Saudara-saudara sebangsa dan setanah air di seguluh negara kesatuan Republik Indonesia, selamat berjumpa kembali di channel YouTube TBKK Japiter Tinambunan. TBKK artinya Tinambunan Kota Kalang. Dan kita tidak henti-hentinya untuk menyuarakan suara yang tidak bersuara, atau the voice from the voiceless, ya. Nah, sebelum saya mulai apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini, ya, saya akan mencoba, ya, memberikan yang terbaik bagi para pensiunan PT Krakatau Steel. Namun sebelumnya, pada pagi hari ini saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, ya, 1444 Hijriah kepada semua saudara-saudaraku yang beragama Islam. Semoga ibadah puasa tahun ini bisa membawa kebaikan dan berjalan dengan baik, khususnya untuk menyongsong pemilu tahun 2024. Kiranya dengan ibadah puasa bisa membuat semakin erat hubungan kita antar umat beragama. Itulah kira-kira sambutan saya kepada teman-teman. Semoga puasanya semua lancar dan baik, berjalan dengan mulus atas tuntunan dan bimbingan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Dan kemudian topik atau masalah yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah membongkar semua kekeliruan yang dilakukan oleh pemberi kerja mulai tahun 1995 kepada para pensiunan PT Krakatau Steel dan berlanjut di tahun 2023, ya. Juga tetap kebijaksanaan daripada pemberi kerja atau direksi PT Krakatau Steel tetap merugikan para pensiunan, ya. Dan yang sudah kita tahu dengan adanya pemotongan manfaat pensiun 10% dan sudah berlaku Januari 2023 sampai dengan Maret ini, ya, tahun 2023. Semoga bulan April bisa berubah dengan baik. Baiklah, kita akan mulai dulu sejak tahun 95, ya. Apa sih kekeliruan? Kalau saya bilang kecurangan mungkin enggak, tapi saya bilang kekeliruan lah, ya. Sebab kalau dibilang kecurangan itu nanti terlampau ekstrim. Tapi ada kekeliruan daripada direksi PT Krakatau Steel terhadap para pensiunan yang sudah lanjut usia dan sudah pensiun, sudah mengabdi, ya, selama 30 tahun sebagian. Dan bahkan, ya, saya masa kerja saya 37 tahun. Tapi yang dihargai hanya 30 tahun. Nah, 7 tahun iuran saya lebih kurang 250 juta di mana? Ini menjadi pertanyaan bagi semua yang mempunyai kelebihan masa kerja di atas 30 tahun. Di mana iuran dia? Ada yang 7 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun. Kalau itu kita hitung semua, di mana dana tersebut terkumpul? Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Nah, itulah tentang masalah kelebihan masa kerja. Sekarang masalah dana pensiun, ya. Nah, dana pensiun ini dibentuk itu tahun 1984, ya, dengan SK direksi nomor 15, ya. Nah, jadi SK direksi nomor 15
tahun 1984 ya. Nah, nomor 15 tahun 1984 itu oleh Direktur Utama Insinyur Tungki Aribowo. Nah, dibentuklah dana pensiun atau pensiunan daripada mantan karyawan PT Krakatau Steel. Dan itu pun terbentuk ya. Waktu itu ada kenaikan gaji ya sampai 60% ya. Nah, kalau itu dibayarkan semuanya kepada karyawan, uangnya bisa saja habis. Nah, kemudian ada kebijakan daripada direksi. Oke, 10% kita sisakan ya. Jadi yang dibayarkan hanya 50% ya. Itu kenaikan gaji di tahun 1984 lah ya. Nah, kemudian dengan kenaikan 10% itu disimpan dulu di Yayasan Dana Pensiun Krakatau Steel ya. Nah, disimpan, kemudian dana tersebut dibikinlah menjadi tabungan hari tua daripada pensiunan, yaitu yang 10% tadi kenaikan gaji, iuran perusahaan 5%, iuran karyawan 5%. Nah, jadi sebenarnya uang itu murni sebenarnya milik karyawan, bukan milik perusahaan, karena kenaikan 10% dibagi dua ya. Jadi disimpan menjadi iuran perusahaan 5%, iuran karyawan 5%. Terkumpullah tabungan hari tua karyawan. Nah, mulai tahun 1984 uang itu terkumpul sangat banyak ya. Artinya terjadilah overpayment dana pensiun, atau boleh dikatakan di atas 100% RKD sampai 120%. Nah, jadi dana tersebut adalah hasil daripada pengembangan dana pensiun THT ya. Nah, jadi sehingga pada waktu itu iuran karyawan 5%, iuran perusahaan itu adalah 5%, sehingga dana terkumpul pada waktu itu ya sampai 35.290.922.000 rupiah. Itu total aset THT. Nah, kemudian hak peserta ya, karena dana tersebut ditempatkan di Yayasan Dana Pensiun PT Krakatau Steel, itu sudah ditentukan bunga 12%. Nah, tapi pada waktu itu terjadi dari tahun 1984 sampai 1995 bunga bank itu gonjang-ganjing. Ada sampai 20% coba. Nah, sedangkan ditetapkan 12%. Tetapi dalam waktu penetapan bunga, besaran bunga 12% ya, itu ditetapkan direksi waktu itu 12%. Kemudian diikuti perkembangan selanjutnya. Artinya apabila bunga 20% diikuti. Nah, dan itu murni aset daripada pensiunan. Tidak ada lagi hak daripada perusahaan. Karena baik pengembangan ya, baik iuran, baik THT dari perusahaan dan karyawan itu merupakan milik daripada pensiunan. Nah, kemudian berdasarkan laporan daripada tahun 1994 ya, itu jadi dengan dana 35M ya. Nah, setelah dikeluarin semua pengeluaran, sisalah 33,2 M ya. Nah, kemudian disinilah kekeliruan direksi ya. Dikatakan hak peserta itu hanya 28.315.000.000 rupiah. Kalau dihitung
12%. Tapi ada bunga bank sampai 20%. Nah, sehingga ada kelebihan THT. Seolah dianggap kelebihan padahal tidak, ya. 4,9 miliar, ya, kelebihan daripada THT. Itu murni milik daripada pensiunan, bukan milik perusahaan. Nah, ini terjadi perdebatan di antara direksi, ya. Direksi yang satu, nah terutama ideal user dulu itu dibagikan saja. Nah, tetapi karena waktu itu Pak Sarjono, ya, direktur dana pensiun, mungkin ingin uang itu dikembalikan ke DPKS. Nah, harusnya itu menjadi tabungan daripada pensiunan. Jadi itu harusnya masuk ke dalam tabungan. Nah, sehingga tabungan para pensiunan itu hanya diberikan 28,3 miliar. Dibagi itu, ya, dibagi atas pengembangannya itu, ya. Dibagi masuk dalam tabungan, waktu itu masuk dalam tabungan BNI 46, ya. Nah, sehingga sisalah 4,9 miliar. Nah, uang ini dipakai oleh direksi sebagai iuran dari perusahaan. Ini salah kaprah, ya. Itu nggak boleh. Karena dana tersebut pun karena untuk pensiunan itu dulu masuk tanpa pajak, tidak potong pajak. Nah, kalau diambil direksi lagi uang itu dan dimasukkan sebagai iuran perusahaan, harusnya potong pajak, ya, karena itu dari perusahaan. Tapi itu nggak boleh harusnya, ya. Nah, jadi pendek cerita, sisalah 4,9 miliar, ya. Dan kalau kita hitung itu semua sudah sekitar, ya, sesuai hitungan aktuaria udah sekitar 300 miliar, ya, dari tahun 94 sampai dengan tahun 2023 ini, ya, itu perhitungan. Tapi itu bisa dihitung oleh aktuaria. Coba nanti aktuaria menghitung 4,9 M tahun 94 sampai sekarang itu berapa, itu bisa dihitung oleh aktuaria. Dan menurut perhitungan saya itu sekitar 300 miliar. Nah, kemudian yang kedua, ini berulang kembali, ya. Jadi direksi PT Krakatau Steel, ya, mengubah dari THT menjadi TKK, tabungan kesejahteraan karyawan. Nah, kalau waktu di BNI 46 itu masih THT, tapi begitu pindah dari BNI 46, ya, itu nggak salah tahun 2005, itu menjadi TKK, tabungan kesejahteraan karyawan. Nah, dan semua karyawan ada nomor rekeningnya, dibuatkan tabungannya. Nah, sehingga setiap bulan itu ada laporan tabungan kesejahteraan karyawan sekian, ya. Karena iuran perusahaan dan iuran karyawan berikut pengembangannya itu masuk ke tabungan. Itu THT dari 10% tadi kenaikan, tapi sudah berubah. Itu sudah dibagi-bagi ke jam sostek kemana-mana, ya, diatur oleh perusahaan. Nah, sehingga dengan demikian pada tahun 2009, ya, itu diambil oleh direksi 29 miliar 740 juta 882.923 rupiah, ya, oleh Insinyur Fajar Bujang, ya. Itu diperintahkan jam tanpa sepengetahuan SKKS. Nah, ini pertanyaan bagi kita, tabungan kesejahteraan kok diambil? Apa bisa sudah masuk dalam tabungan tapi diambil oleh perusahaan? Nah, ini ada permainan licik ini daripada direksi, ya, direksi PT Krakatau Steel. Kenapa? Begitu kita laporkan ke Polda, Permak ini diproses. Kalau tabungan diambil oleh direksi itu tidak boleh, ya, tidak boleh, karena tabungan itu adalah rahasia milik pribadi. Nah, ternyata direksi punya akal. Jadi uang itu dimasukkan ke Bank Jabar, ya, bukan baru bentuk tabungan, tapi deposito. Jadi karyawan tuh dibohongi oleh direksi, dikatakan tabungan, nomor rekening sekian. Nah, setelah dicek oleh Polda Banten, kita minta untuk diperiksa, Pak, karena itu adalah deposito, ya kami tidak bisa memproses, karena deposito itu hak daripada mereka untuk mengambil. Nah,
Inilah alasan Polda, maka tidak terus Pak, ya, tidak terus proses daripada pelaporan kami di Polda Banten itu tahun 2014 ya. Nah, sehingga uang tersebut 29 miliar itu diambil oleh direksi. Alasannya saya tanya kepada general manager ya, katanya alasan mereka diambil uang itu adalah adanya ya, ini ada surat daripada general manager yaitu Pak Aditya Nirmala ya, Aditya Nirmala. Mungkin masih ada beliau nih ya. Nah, jadi di saya jawabannya itu adalah pengambilan iuran perusahaan April 2002 sampai Maret 2009. Jadi uang saya waktu itu totalnya sekitar 9 juta. Loh, kok iuran perusahaan? Tadinya iuran perusahaan itu kan sudah tabungan daripada karyawan, kok diambil lagi? Ini masalah. Tolong nanti ini diperiksa juga nih kalau memang ada berkompeten ya. Nah, jadi ini jawaban daripada Pak Aditya ya, bahwa uang itu diambil iuran perusahaan. Nah, sedangkan dalam SK Direksi nomor 15 tahun 1984, iuran perusahaan, iuran peserta berikut pengembangannya adalah milik daripada pensiunan. Nah, ini kita dicurangin lagi nih. Jadi tadi pertama sudah 4,9 miliar diambil dan 29 miliar lagi diambil lagi ya, dan totalnya sekarang itu sekitar 200 miliar kalau hitungan aktuaria. Nanti bisa kita minta aktuaria untuk menghitung ya. Nah, jadi hitungan aktuaria itu semua total yang diambil oleh perusahaan itu sudah 500 miliar. Nah, sekarang masalah yang kita hadapi tahun 2023 ya. Kita tiap tahun itu dulu sudah diperjanjikan naik gaji 5%. Karena kenapa? Karena uang kita memang banyak ya. Tapi kalau direksi salah memanfaatkan uang, itu bukan salah karyawan ya. Karena dulu pernah overpayment 120% RKD. Nah, sekarang RKD DPKS itu hanya 80%. Nah, kemana yang 20% uang tersebut? Nah, sehingga akibatnya ya, karyawan mulai tahun 2020 itu tidak naik gaji sesuai aturan main. Artinya kalau kenaikan gaji, kalau aturan dulu itu berikut PSL, Past Service Liability. Jadi setiap naik 5% itu dana yang sudah ada terkumpul pun akan naik. Nah, sehingga pensiunan sebenarnya bahagia, benar ya. Apa kata semboyan dulu itu bahwa karyawan jaya pensiun bahagia gitu, karyawan sejahtera pensiun bahagia, benar kalau benar-benar uang itu dimanfaatkan dengan baik. Nah, jadi 500 itu kan 500 miliar dana yang diambil oleh perusahaan. Nah, sekarang tahun 2020 tidak naik gaji, tetapi ditambahlah tunjangan multi tambahan MLT ya. Jadi ditambahlah naik 5%. Tapi bukan berikut PSL. Ini berlanjut tahun 2021, 2022 ya. Karena tahun 2020 masih berlaku kenaikan normal. Nah, kemudian tahun 2023 itu entah pekerjaan siapa, berjanji dengan siapa, oleh siapa ya, dihilangkanlah yang sudah naik 10% tahun 2021 dan 2023. Nah, saya itu jumlahnya sekitar 500.000 dihilangkan begitu saja. Nah, inilah yang menjadi keluhan daripada para pensiunan ya. Jadi direksi lama pun sudah menjolimi pensiunan, kok direksi baru juga ikut-ikut menjolimi pensiunan. Ini kita usahakan dengan organisasi resmi katanya PPKS, tapi kok tidak bergerak ya. PPKS-nya tidak dianggap oleh direksi, malah mungkin ya nggak tahu lah ya. Bahkan kesepakatan yang sudah ditandatangani oleh PPKS dan direksi PT Kereta ini juga wan prestasi direksi tidak dilaksanakan. Harusnya tahun 2023 ya ada kenaikan 5% ya, dan normal berikut dengan PSL.
dengan catatan Krakatau Steel untung dan RKD naik. Nah, pada kenyataannya Krakatau Steel untung, ya, sudah bisa mencicil utang triliunan rupiah, ya. Kemudian RKD DPKS juga naik dari 76% menjadi 80%. Jadi tidak ada alasan tahun 2003 itu tidak menaikkan manfaat pensiun daripada pensiunan Krakatau Steel. Nah, ini perlu kita pertanyakan, kesepakatan ini kok ditandatangan tapi kok tidak dilaksanakan. Bagaimana ini? Nah, sekarang masalah yang kita hadapi sekarang, ya. Pensiunan resah dengan memotong manfaat pensiun 10% mulai Januari sampai Maret. Nah, ini sampai kapan? Nah, ada mengatakan, oh ini hanya sementara, nanti bisa dibicarakan. Tapi bagaimana solusinya? Dan kita juga hubungi direksi, tidak ada menjawab. WA saya berapa kali ke Pak Purwo Widodo, ya, tidak menjawab. Nah, kalau memang direksi tidak mampu, angkat bendera merah, angkat bendera putih, ya, angkat bendera, menyerah. Kami tidak mampu. Nah, supaya nanti kita bisa melaporkan ke Badan Mediasi Dana Pensiun dan OJK. Nah, kemudian dengan masalah-masalah yang ada, ya, masalah dana THT yang 4,9 M itu saya pernah laporkan ke OJK, Otoritas Jasa Keuangan, karena OJK lah yang tahu masalah dana tersebut, ya, apakah layak apa tidak, ya. Nah, itu jawaban dari OJK singkat, ya. Jadi dikatakan, ya, OJK mengatakan bahwa, ya, pengambilan dana tersebut, ya, benar dilakukan oleh PT Krakatau Steel dan disosialisasikan tahun 2014 tanggal 31 Oktober. Nah, diambil tahun 94, sosialisasi tahun 2014. OJK juga nggak mikir ini, ya. Apakah benar uang diambil sosial, jadi 20 tahun kemudian baru sosialisasi? Ini juga nggak benar OJK, ya. Tolong OJK juga harus jangan pro daripada pemberi kerja, harus pro daripada pensiunan, ya, OJK, ya. Nah, kemudian ada lagi nih surat OJK, ya, Menteri Keuangan yang diskriminasi, ya. Kenapa saya katakan diskriminasi? Karena ada surat Menteri Keuangan nomor 50 kalau nggak salah, ya, nomor 50 itu membenarkan mengambil uang sekaligus. Kalau gajinya di bawah 1,5 juta, ambil sekaligus. Nah, atau nilai PSL-nya 500 juta. Nah, ini tidak pernah dibuka oleh DPKS. Berapa PSL daripada masing-masing? Ini juga DPKS ini harus wan prestasi nih oleh OJK nih. Dan kami minta kepada OJK, tolong DPKS diperintahkan supaya membuat PSL daripada masing-masing pensiunan. Berapa sebenarnya uang saya, ya? Misalnya kalau saya ambil waktu itu 20%, ya, berarti yang 80% itu berapa uang saya di DPKS? Ini harus dibuat, ya. Ini dan aktuaria juga tolong. Dan ini kewajiban daripada DPKS untuk membuat PSL berapa jumlah uang masing-masing pensiunan. Dan uang itu pun harus dibagi habis dalam kondisi 100% dan dalam kondisi 80% saat ini, ya. Nah, kalau dalam kondisi 80% saat ini, ya kita itu dalam kondisi 100%. Berarti Krakatau Steel misalnya harus menambah, ya, 300 M. Ya saya kira wajar. Karena dulu uangnya sudah diambil, kalau kita itu 500 miliar gitu, ya. Nah, kalau misalnya perusahaan Krakatau Steel tidak mampu, ya menyerah, angkat bendera dan laporkan ke BUMN biar dividen yang pernah dikirim kepada negara ya bisa membantu pensiunan. Kita laporkan kepada Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, kan, bahwa KAIS tidak mampu lagi mengelola DPKS, maka berikan tunjangan sekaligus dengan RKD 100%, ya. Karena uang harus dijamin oleh pemberi kerja dan RKD itu harus 100%.
Karena dulu sudah overpaying di 120, kenapa menjadi 100 atau 80%? Nah ini jawaban OJK ini juga kurang kita terima ya. Dan keputusan Menteri Keuangan juga nomor 50 ini perlu tolonglah kepada Menteri Keuangan berlaku adil lah. Jangan kemauan daripada pemberi kerja ya. Tapi jangan membuat peraturan diskriminasi. Sekarang bagaimana peraturan? Bebaskan. Mau berapapun PSL-nya di DPKS, mau 1 miliar, mau 200 juta, silakan bisa diambil ya. Jadi jangan diskriminasi aturan itu, supaya karena ini makin hari orang udah pada meninggal. Nah, terus uang yang meninggal itu kepada siapa? Enggak pernah dia wariskan kepada ahli warisnya. Nah, jadi kami mohon ya, ada dua kami mohon kepada OJK sebagai pengawas dana pensiun Krakatau Steel. Pertama, ya, tolong SK Menteri untuk membebaskan orang mengambil uangnya sekaligus berapa PSL-nya di DPKS. Itu satu poin kita. Kemudian poin yang kedua, RKD DPKS harus 100%. Ya. Nah, poin yang ketiga, tolong DPKS buatkan PSL atau past service liability daripada masing-masing pensiunan. Berapa uang kita yang 80% tersebut ya. Karena kalau sudah tercatat ya, uang saya sekian, si B sekian, itu sudah terbagi habis. Nah, kemudian kalau ada perubahan, itu nanti tidak bisa seenaknya pemberi kerja memakai uang tersebut atau meminjamkan atau enggak, karena sudah tercatat. Nah, jadi ada 3 tuntutan kita ini, tolong kepada OJK ya, supaya ini diperhatikan kami Pak. Tolong diawasi ke DPKS. Pertama ya, nah itu PSL dimunculkan ya. Nah, kemudian yang kedua tadi Pak, SK Menteri Keuangan jangan diskriminatif. Bebaskan ke semua pensiunan mengambil uang masing-masing sekaligus. Ada yang masih tetap bertahan pensiun, ada yang mengambil uang sekaligus untuk modal, silakan. Karena itu untuk kesejahteraan daripada pensiunan. Jangan Bapak pikirkan, oh nanti kalau kau ambil uangnya habis, itu bukan urusanmu, bukan DPKS ya. Itu atau lo PPKS. Ditakut-takutin lah kadang-kadang pensiunan. Kalau nanti kau ambil uangnya habis, kamu tidak pakai. Wah, itu salah besar. Mau habis mau tidak, itu urusan masing-masing. Ya, everybody freedom to choose, and everybody must be responsibility to his choice, ya kan? Semua orang bertanggung jawab atas pilihan, dan semua orang ya bertanggung jawab atas pilihannya. Semua orang bebas membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan. Kalau saya misalnya mengambil PSL saya semuanya tanpa lagi pensiun di DPKS, ya nggak ada masalah, itu resiko. Nah, jadi kepada Menteri Keuangan coba direvisi kembali SK nomor 50 ya. Itu kalau salah tahun ya, SK nomor 50 ya, PMK 010 tahun 2012. Jadi jelasnya di situ dikatakan ya, bahwa ya, dalam hal manfaat pensiun yang akan dibayarkan per bulan oleh dana pensiun yang menyelenggarakan rumus bulanan ya, manfaat pasti ya, dari atau sampai dengan 1,5 juta, itu manfaat pensiun dapat dibayarkan sekaligus. Jadi PSL-nya itu dibayarkan sekaligus. Artinya iuran perusahaan, iuran karyawan dan pengembangannya diberikan. Nah, kemudian dalam hal manfaat pensiun yang akan dibayarkan oleh dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti dengan menggunakan rumus sekaligus kurang dari atau sama dengan 500 juta. Artinya 500 juta itu adalah past service liability-nya ya. Iuran perusahaan, iuran daripada karyawan, berikut pengembangannya, itu 500 juta. Bisa diambil sekaligus. Nah, sekarang kalau dimunculkan misalnya punya saya 500 juta, udah bisa ambil dengan SK Menteri nomor 50 ini. Nah, tapi kalau misalnya punya saya di situ bisa taruh 800 juta, tentu harus ada SK baru dari Menteri Keuangan. Nah, inilah kami minta kepada Menteri Keuangan untuk dibuka selebar-lebarnya. Nah, dan persoalan ini sebenarnya ya, kami pernah kirim kepada Presiden ya, yaitu
tanggal 14 September 2015 ya, dengan surat permak nomor 007 ya, dan dijawab oleh Sekretariat Negara ya dalam hubungan kemasyarakatan ya, Seknek ya, nomor surat 4227 ya, itu tanggal 29 September nomor 215, dan dikatakan Seknek mengirim surat ke Deputi Bidang Pertambangan dan Industri Strategis ya dan Media kepada Badan Usaha Milik Negara ya. Nah, saran daripada Sekretariat Negara ya, karena kita kirim ke Presiden tapi yang menjawab Kementerian Negara Republik Indonesia, bersama ini kami teruskan surat dimaksud kepada Bapak untuk kiranya memperoleh penanganan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini sudah disarankan oleh Kemenseknek ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, tadi dengan mengambil uang 4,9 M itu adalah salah. Karena di peraturan PD nomor 15 tahun 1984, iuran perusahaan dan iuran karyawan yang menjadi tabungan karyawan itu milik daripada karyawan pensiunan. Kalau ada tadi kelebihan 4,9 miliar akibat bunga bank ditetapkan pertama 12%, tapi ada klausul SK daripada Direktur Utama PT Krakatau Steel waktu itu, bunga bank diikuti pada bunga berjalan dan dicatatkan tabungan karyawan pada bunga bank yang sesuai dengan itu. Tapi ya DPKS main akal-akalan, adalah kita tanggung jawab 12%. Nah, sehingga uang 4,9 M itu diambil begitu saja. Itu sudah menyalahi undang-undang ya. Kemudian kita laporkan juga TKK. Ini apalagi tabungan kesejahteraan karyawan diambil 29 miliar. Jadi surat daripada Kementerian Sekretariat Negara ini sudah benar ya, ke Deputi Bagian Pertambangan dan Industri di BUMN. Itu sudah benar. Nah, kemudian ada surat perintah dari BUMN ya, yaitu atas nama Deputi Bidang Usaha Pengembangan ya dan Industri Strategis ya. Itu dijawab dengan permohonan ya bantuan kepada Presiden. Jadi permohonan bantuan kami kepada Presiden itu dijawab tadi oleh Sekretariat Negara dan ditujukan kepada BUMN. Kemudian BUMN ya mengirim surat kepada yang terhormat Direksi PT Krakatau Steel Persero Tbk Jalan Industri nomor 5 Cilegon. Ini suratnya tanggal 28 Desember 2015. Tuh ada suratnya ya dari BUMN. Nah, di sini dikatakan sehubungan dengan Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Sekretariat Negara nomor 4279 ya tanggal 29 September 2015 kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang tembusannya disampaikan kepada kami kopi terlampir. Dengan ini kami mohon klarifikasi dan tanggapan Direksi PT Krakatau Steel terkait dengan permasalahan sebagaimana dimaksud dalam surat tersebut di atas dalam waktu yang tidak terlampau lama. Selanjutnya ya, perseroan agar melakukan upaya-upaya yang optimal guna penjelasan masalah tersebut sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Surat ini tidak pernah dijawab oleh Direksi PT Krakatau Steel. Jadi jolim kalau menurut saya ya. Ini Direksi PT Krakatau Steel yang sangat jolim. Di sini surat dari BUMN sudah jelas, lakukan investigasi. Ya. Nah, kemudian dalam tidak waktu terlampau lama ya, ini bisa diselesaikan. Nah, pada kenyataannya tidak ada jawaban dari Direksi PT Krakatau Steel. Ini suratnya. Saya tidak tahu apakah surat ini sampai ke Direksi PT Krakatau Steel apa tidak. Allahu alam ya. Tapi ya biarlah, itu dosa mereka. Kalau ada surat dan tidak pernah dikonsultasikan kepada yang membuat masalah, ya itu urusan dia. Nah, alasan PT Krakatau Steel katanya Permak ya, Persaudaraan Mantan Karyawan Krakatau Steel bukan organisasi resmi. Loh,
bukan organisasi resmi. Kita ada SAHU daripada Menteri Keuangan resmi. Dan anggota saya itu 1635 orang. Lengkap dengan KTA-nya, ya. Itu lengkap. Jadi jangan bilang ini organisasi tidak resmi. Ini ada SK Menhukam, ada keterangan domisili di Kota Cilegon, tahu Kota Cilegon, ya. Nah, tapi oke lah, ini masa lalu hanya untuk sejarah aja. Artinya Krakatau Steel masih punya utang 500 miliar kepada dana pensiun itu untuk karyawan, ya. Jadi ada 500 miliar utang daripada karyawan. Nah sekarang kalau misalnya untuk mencukupi rasio kecukupan dana DPKS dibutuhkan hanya 300 M, kan pasti ada untung 200 miliar perusahaan. Penuhin aja dulu RKD 100%, ya. Nah, jadi saran kita, kesimpulan saya untuk membuat ini supaya win-win solution, tidak dirugikan. Perusahaan juga tidak dirugikan, negara juga tidak dirugikan. Tolong Menteri Keuangan buatkan SK yang tidak diskriminasi, ya, bukan atas pesanan daripada pemberi kerja, tetapi atas inisiatif daripada Menteri Keuangan. Jadi SK nomor 50 revisi, bebaskan orang mengambil tabungannya atau dana pensiunnya yang ada di dana pensiun, mau berapapun PSL-nya bisa diambil, bebaskan, ya. Kan sudah ada SK, kenapa kok dibatasi, ya? Jadi jangan pesanan daripada pemberi, itu satu, ya. Jadi tolong buatkan SK baru Menteri Keuangan, ya, SK baru untuk membebaskan semua orang bisa mengambil uangnya di dana pensiun, ya, berapapun. Nah, terus yang kedua, ini pesan kepada direksi PT Krakatau Steel, tolong RKD dana pensiun supaya 100%. Apakah kita jual tanah, apakah kita jual aset, yang penting 100%, karena supaya pensiunan ini bisa mengharapkan dana, karena itulah aset daripada pensiunan yang dikumpulkan selama 30 tahun. Jangan malah dicurangi, ya. Nah, itu yang kedua, ya, RKD. Kemudian yang ketiga, tolong buatkan past service liability daripada semua pensiunan dan karyawan. Berapa sebenarnya uang saya di DPKS? Nah, dan uang itu apabila dilikuidasi itu tidak boleh dikembalikan pada perusahaan, itu milik daripada pensiunan dan karyawan, ya. Nah, jadi ketiga yang tadi inilah sasaran kita. Ada SK Menteri Keuangan untuk tidak diskriminasi dan membebaskan orang bisa mengambil uangnya berapapun di dana pensiun. Itu yang pertama. Nah, poin yang kedua, ya, tolong RKD penuhi 100%, karena itu kewajiban perusahaan. Jangan kalau bayar utang keluar bisa, tapi utang ke karyawan ke pensiunan sendiri kok nggak dibayar-bayar. Padahal dana tersebut sudah pernah diambil 500 miliar, ya. Nah, kalau memang kekurangan 500 udah penuhi. Kalau 300 miliar supaya RKD penuhi. Makanya saya pernah minta kepada DPKS, berapa sih kekurangan RKD supaya 100%, tapi tidak pernah ada jawaban daripada DPKS, ya. Saya selalu komunikasi dengan manajernya, tidak pernah ada jawaban. Berapa sih kekurangan RKD kita supaya 100%? Nah, jadi ini yang kedua, RKD harus 100%. Berapa poin yang ketiga, past service liability daripada masing-masing dibuatkan, ya. Ketiga ini aja Pak, cukup, ya. Kita tidak perlu repot-repot bertengkar segala macam. Bapak mau naikkan gaji mau tidak pun nanti bagi kami tidak lagi masalah, ya. Karena kami anggap tahun 2023 ini adalah tahun yang sangat kritis bagi pensiunan, ya. Kami tidak perlu lagi masalahkan mau naik mau turun, tidak jadi masalah. Tapi yang jelas, ya, Menteri Keuangan membuat SK tidak diskriminasi. Itu pertama. Yang kedua, DPKS harus memberikan kewajibannya RKD 100%. Poin yang ketiga, tunjukkan past service liability daripada masing-masing pensiunan supaya kita tahu berapa uang kita. Nah, dengan demikian baru kita nanti, ya, siapa yang mau mengajukan mengambil uang sekaligus bebaskan, atau siapa yang tidak bisa mengelola duit hanya menerima bulanan, silakan monggo, nggak apa-apa, toh tidak ada yang dirugikan, ya. Kalau saya ambil uang saya, siapa yang saya rugikan? Perusahaan tidak, ya. Di situ pun uang saya kan tetap tidak jadi masalah.
Nah, jadi bebaskan pensiunan untuk mengambil sendiri uangnya. Karena ya ini tiap minggu sudah ada berita kematian daripada pensiunan. Jangan sampai pensiunan semua mati, langsung uang itu jadi nggak berharga lagi, ya. Nah, jadi ini minta tolong nih kepada direksi PT Krakatau Steel. Nah, tadi pesan tadi kepada otoritas jasa keuangan untuk membuat SK Menteri Keuangan tidak diskriminatif. Jadi revisi SK nomor 50 tahun 2012, ya. Bebaskan orang mengambil PSL-nya dari dana pensiun. Yang kedua, kepada direksi PT Krakatau Steel, ya, penuhi rasio kecukupan dana 100%, ya. Nah, kemudian DPKS tolong buatkan pas service liability daripada masing-masing pensiunan, ya, yang RKD 100%. Jadi buatkan RKD 100% dan berapa uang daripada masing-masing pensiunan supaya kita tahu. Walaupun itu ada minusnya karena 80% tidak masalah, tapi buatkan RKD 100%. Karena ini aktuaria pun saya sudah konsultasi, itu bisa dibuatkan. Dan itu memang tugas daripada DPKS, ya. Ini dulu waktu zamannya Pak Insinyur Wayan Gede Sudama, ya, itu terus terang dia memberikan PSL daripada masing-masing pensiunan. Sehingga kita tahu, oh uang si Anu sekian, uang si A sekian, si B sekian, si C sekian. Nah, jadi semua jelas. Nah, 3 persoalan ini adalah yang kita mau selesaikan secara win-win solution, ya. Kalau gaji tidak naik atau tidak turun atau turun terus, ya itu terserah. Tapi ketiga ini tolong diselesaikan, ya. Karena mengingat kami pensiunan sudah dirugikan 3 bulan ini. Sudah penurunan gaji 10%, ya. Padahal Krakatau Steel untung, ya. Nah, terus bagaimana tanggung jawab moral, ya, daripada direksi PT Krakatau Steel? Ini pas dirutnya ganti, ya, pensiunan turun manfaat pensiunnya. Apakah ini ide daripada direksi baru, ya, atau memang sudah aturannya seperti itu dan yang bikin aturan itu siapa? Nah, disinilah kami minta kepada Direktur Utama PT Krakatau Steel Bapak Purnomo Widodo, ya, bijak menyelesaikan masalah ini. Dan kita akan tetap berjuang sampai bagaimanapun ini harus tuntas, ya. 3 tuntutan tadi kami mohon dengan hormat, ya, kepada pimpinan OJK dan juga untuk Menteri Keuangan untuk membuat SK tidak diskriminatif. Karena itulah solusi untuk menyelesaikan persoalan kami di DPKS pada saat ini, ya. Dan kepada direksi PT Krakatau Steel, penuhilah 100% RKD, karena uang sudah Anda ambil 500, lebih kurang 500 miliar, ya, itu hitungan saya tuh aktuaria tahun-tahun sebelumnya. TKK diambil, THT diambil, ya, itu tidak pernah dikembalikan kepada pensiunan. Kemudian yang ketiga, DPKS wajib menyampaikan pas service liability daripada masing-masing karyawan dan pensiunan. Itulah perbincangan kita pagi hari ini. Semoga, ya, dengan apa yang kami sampaikan ini bisa membuka wawasan kita semuanya, dan juga kepada yang berkompeten, ya, kami minta baik itu Presiden Republik Indonesia, ya, Kementerian Sekretariat Negara yang pernah kami surati, dan juga BUMN yang pernah kami surati juga, dan juga OJK, tolonglah bantulah kami pensiunan PT Krakatau Steel yang sudah sekarang ini boleh dikatakan sampai pada titik kulminasi yang merugikan dengan pemotongan 10% gaji pensiun atau manfaat pensiun tiap bulan. Itu sudah berlaku dari Januari sampai Maret. Nah, maka dengan demikian kami mohonlah kepada yang berkompeten yang bisa menyelesaikan masalah kami mohon dengan hormat. Dan apabila ada penyampaian saya yang kurang berkenan di hati daripada bapak-bapak direksi DPKS dan BPKS, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya hanya mencoba membantu menyelesaikan masalah, bukan memperkeruh suasana, tapi kita ada solusi pemecahannya. Demikianlah saya sampaikan kepada direksi PT Krakatau Steel dan Menteri Keuangan dan juga Direktur Utama DPKS dan juga kepada PPKS, tolong Pak, jangan berhenti menyuarakan suara daripada pensiunan. Demikian kami sampaikan. Jadi apabila hal-hal yang kurang berkenan hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga
dengan adanya ya informasi yang saya sampaikan ini bisa membuka cakrawala kita semuanya, khususnya pensiunan, ya, direksi PT Krakatau Steel dan juga PPKS dan juga bapak-bapak yang ada di lembaga negara seperti di OJK dan Menteri Keuangan. Dan mungkin ini juga bisa didengar oleh Badan Mediasi Dana Pensiun. Saya pernah menyurati Badan Mediasi Dana Pensiun dan kata beliau, apabila ada manfaat yang dikurangi itu bisa dilaporkan kepada Badan Mediasi Dana Pensiun. Nah sekarang ya pasal 4 peraturan dana pensiun tahun 2020 pasal 4 itu sudah tidak ada lagi manfaat pasti yang menjadi kepastian, ya. Jadi sudah menjadi ketidakpastian. Artinya tadinya gaji kita tahun 2002 misalnya sekian, tahun 2023 menjadi sekian, berkurang 10%. Nah, ini kan menjadi suatu ketidakpastian. Nah, demikianlah saya sampaikan, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.